Seperti kita tahu lansia itu memang memang mempunyai nilai lebih sebenarnya. Jualan online, apakah Kemnaker ini memberikan pelatihan gratisnya gitu, Bu? Ya, Mas Hasan, pasti kalau kita bicara gratis ini sangat menarik ya. Pastinya memang ada kita yang secara gratis, yaitu pelatihan kewirausahaan bagi lansia yang diselenggarakan oleh Kemenaker dan Disnaker melalui BLK. Ada yang komen katanya, ini benar-benar jalan nggak, Bu? Ini katanya, Bu, gitu, Bu. Silakan Mas Hasan menilai kami, dan pastinya kami menerima kritik maupun saran ataupun ini menjadikan dasar kami untuk kebijakan kami lebih baik ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat nostalgia, Bapak Ibu Opa Oma Om Tante dimanapun Anda berada. Nah, ini kita ketemu lagi dalam dialog spesial kita yang akan mengupas tentang soal ketenaga kerjaan khusus. Nah, bersama saya saat ini adalah seorang wanita cantik jelita, cerdas, cerdik, cendikia. Siapa lagi kalau bukan Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus Ditjen Bina Penta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan, Anggun Sintana. Gimana, Bu, kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah wa syukurillah. Sampai lagi kita ketemu yang kedua kali ya. Gimana kabarnya Mas Hasan? Luar biasa dahsyat, Bu. Masya Allah. Dahsyat, Bu, ya. Jadi ini di tengah dari banyaknya sambutan masyarakat ya terhadap tayangan video kita sebelumnya. Nah, Ibu, ketika itu adalah Bu Anggun menjelaskan mengenai keberadaan Ditjen Bina Penta PKK ini di awal. Ternyata masyarakat, netizen banyak menyambut baik dan memberikan banyak apresiasi terhadap tayangan tersebut. Nah, sekarang tibalah gilirannya, Bu, yang ditunggu-tunggu oleh masyarakat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Baik, gitu, Mas Hasan. Ya? Oke. Dan ini sekitar ada 5.300-an komentar yang sudah masuk ke dalam siaran kita, dan ada 1.300 lebih pertanyaan yang sudah masuk, dan kita kerucutkan lagi menjadi beberapa pertanyaan inti yang akan ditanggapi langsung oleh Ibu Anggun Sintana, gitu, Bu, ya. Langsung saja Bapak Ibu sahabat nostalgia, bagi Bapak Ibu yang sudah memberikan komentar dan memberikan pertanyaan ataupun ada juga masukan-masukan, kami berterima kasih untuk partisipasi dan peran serta Bapak Ibu sahabat nostalgia semuanya. Mudah-mudahan ini akan menjadi langkah yang baik untuk kita ke depan menyongsong Indonesia Emas dan juga menyambut sahabat-sahabat nostalgia, Bapak Ibu para senior yang akan mendapatkan penjelasan lebih lanjut lagi dari Bu Anggun mengenai bagaimana penempatan tenaga kerja untuk usia lansia ini. Baik, dari Ibu sendiri sebelum kita menjawab berbagai pertanyaan, ada yang pengen Ibu sampaikan kepada para netizen yang sudah komentar-komentar ini, Bu Anggun? Intinya kami sangat terima kasih dengan tanggapan ataupun netizen baik itu dari sisi positif atau negatif, karena bagi kami itu sangat berarti memang apa yang sudah kita lakukan ada responnya, dan ini memang menjadikan kebijakan kita untuk ke depan untuk lebih baik intinya. Itu ada yang tanggapan yang positif kan banyak, Bu, ya. Tidak masalah bagi kami. Yang negatif gimana, Bu? Ibu itu menjadi enggak, Bu, kira-kira, enggak, karena ya positif dan negatif itu hal yang biasa, dan memang itu menjadikan masukan bagi kami untuk lebih baik lagi ke depan. Oke, baik Bu Anggun, ini kita langsung saja, Bu, kita akan jawab saja pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, ya. Nah, ini ada pertanyaan awal, Bu. Ini ada yang menanyakan banyak sekali bagaimana cara pendaftarannya untuk untuk tenaga kerja usia lanjut ini tadi, ya. Apakah harus lewat website, apakah harus lewat email, atau harus datang langsung ke kantor dari Kemnaker atau sampai ke kelurahan ini, Bu Anggun? Baik, terima kasih Mas Hasan. Kalau memang kita mau mendaftarkan terkait lanjut usia, kita ada 3 melalui plafon siap kerja Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian ada Dinas Ketenagakerjaan yang memang tersebar di seluruh Indonesia, dan terakhir adalah bisa melalui perusahaan, melalui web atau situs resmi perusahaan. Dan mekanismenya seperti apa? Bisa datang langsung ke Kementerian Ketenagakerjaan atau di Dinas Ketenagakerjaan yang memang ada di provinsi, kabupaten, kota melalui petugas pengantar kerja dan petugas antar kerja. Oke, jadi datang ke yang di daerah langsung ke bagian sana. Ngomongnya apa nih, Bu?
Ya. mau daftar kerja gitu atau apa nih ngomongin? Ya, kurang lebih seperti Gitu itu. ya. Nanti dari petugas pengantar kerja atau petugas antar kerja tadi bisa bisa konsultasi, langsung saja datang, nanti ada yang akan menerima. Baik. Kemudian nanti juga akan ada linknya di www.karethub.kemenaker.go.id. Oke, di situ semua informasi ada semua di sana ya. Iya. Baik. Oke, Bu Anggun ya. Jadi ini bisa langsung mengunjungi situs yang tadi disampaikan oleh Bu Anggun ya, Bapak Ibu ya, sahabat nostalgia ya. Nah, ini juga termasuk apakah untuk yang senior-senior juga sama harus mengakses informasi dari sana juga, Bu. Semuanya bisa didapat di sana ya. Iya, bisa. Tidak ada pengecualian. Baik, No one left behind. Ya, sedap ya. No one left behind ya. Ya. Nah, anak-anak muda, fresh graduate dan juga yang Bapak Ibu para senior juga infonya di sana ya. Iya. Oke, Bu Anggun, ini masih terkait dengan pertanyaan sebelumnya, Bu. Ini masyarakat juga netizen juga mempertanyakan ini, di mana kami bisa mendapatkan informasi lowongan-lowongan kerja tadi, Bu Anggun. Ya, Mas Hasan, seperti yang tadi saya sebutkan di awal, informasi lowongan kerja bagi lanjut usia itu dapat diperoleh melalui 3. Plafon siap kerja Kementerian Ketenagakerjaan, kemudian ada portal lowongan kerja daring dan media sosial resmi, dan terakhir ada situs resmi perusahaan. Mekanismenya sama, pemberi kerja wajib melaporkan lowongan kerja melalui sistem siap kerja agar dapat diakses masyarakat termasuk lanjut usia potensial. Sebagai contoh, pada tahun 2025 Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus telah berkolaborasi dengan Boga Group dan Uma dalam penyebaran lowongan kerja melalui kanal resmi Direktorat. Oke, Bu Anggun, tadi menarik ya tadi yang Ibu Anggun sampaikan. Walaupun nanti juga masyarakat juga pastinya kami yakin ada lagi banyak pertanyaan lain, nanti kita akan bisa jawab lagi dalam sesi yang berbeda. Nah, ini yang juga tidak kalah seru ini pertanyaan dari para netizen juga para sahabat nostalgia adalah apakah program ini ada semua di seluruh Indonesia, Bu? Apakah jangan cuma di pusat atau di Jakarta aja atau jangan-jangan di daerah saya nggak ada atau bagaimana ini, Bu Anggun? Baik, Mas Hasan, memang walaupun Indonesia terdiri dari beberapa pulau, tetap saja program ini harus berlaku seluruh Indonesia. Program penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja lanjut usia dilaksanakan memang secara nasional melalui koordinasi antara Kementerian Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, Dinas Ketenagakerjaan, Balai Latihan Kerja, dan mitra swasta. Pelaksanaan program yang ini juga dilakukan secara bertahap, di mana sesuai dengan kesiapan daerah dan termasuk melalui pelatihan vokasi dan pemberdayaan berbasis komunitas di berbagai provinsi, kabupaten, kota. Dan kolaborasi ini dengan organisasi masyarakat, contohnya saja Aisyah, juga diarahkan pada pemberdayaan lansia berbasis keterampilan kewirausahaan dan pelatihan praktis. Kemudian lanjut usia juga ini dapat dilakukan di luar Jakarta, tetap dapat berpartisipasi melalui Dinas Ketenagakerjaan setempat, BLK maupun kegiatan pelatihan dan pemberdayaan yang difasilitasi pemerintah daerah dan mitra. Dengan demikian, lanjut usia potensial di luar Jakarta tetap dapat berpartisipasi melalui Dinas Ketenagakerjaan setempat, seperti BLK maupun kegiatan pelatihan dan pemberdayaan yang difasilitasi pemerintah daerah dan mitra. Bu Anggun ya, ini juga dari komentar-komentar para netizen ya, para senior juga ini mewakili banyak di antara mereka karena banyak yang komentar, ada yang dari para pensiunan, Bu, ada juga yang masih pengusaha, ada yang dagang, ada yang bisnis yang usianya juga di atas 50. Nah, pertanyaannya adalah dalam program yang disampaikan oleh Kemnaker tadi, apakah ada batasan usianya, Bu? Nah, di sini ada yang menanyakan, saya usia 55, saya usia 60, Bu, saya usia 70 tahun, Bu, masih bisa ikut program kerja yang diselenggarakan oleh Kemnaker enggak gitu, Bu, katanya, Bu. Ya, Mas Hasan, kalau kita melihat dari berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia itu adalah penduduk berusia 60 tahun ke atas. Sedangkan lansia potensial adalah lansia yang masih mampu bekerja atau melakukan kegiatan produktif secara ekonomi. Oleh karena itu, program ini pada prinsipnya diperuntukkan bagi penduduk berusia 60 ke atas
yang masih sehat dan memiliki kemampuan kerja dengan mempertimbangkan kondisi fisik, minat, serta pengalamannya masing-masing. Baik. Nanti yang untuk mempertimbangkan itu semua disaringnya di mana, Bu Anggun? Apakah ada di sini? Apakah ketika mereka apply atau bagaimana tuh nanti? Di pengantar kerja Pengantar kerja. yang memang bertugas untuk mengantarkan para lansia untuk bisa bekerja. Nah, ini tadi ya sahabat nostalgia, Bapak Ibu, Opa, Om, Tante, sudah cukup banyak tadi yang dijelaskan oleh Bu Anggun ya, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu, kakak-kakak senior semuanya. Nah, kali ini ada segmen ini kita akan menjawab lagi pertanyaan soal peluang kerja dan skill atau keahlian yang dibutuhkan. Seperti apa? Nanti akan ditanggapi ini ya Bu ya soal ini ya. Nah, ini ada juga yang menanyakan ini mengenai jenis pekerjaannya Bu Anggun ini. Apa pekerjaannya yang sesuai dengan fisik saya yang lansia katanya. Misalnya ini Bu ya, ada yang juga tadi yang menanyakan apakah jam kerjanya lebih singkat dibandingkan karyawan biasa. Ada juga yang menanyakan apakah lokasinya ada nggak Bu yang dekat rumah saya dan sebagainya. Bagaimana nih Bu Anggun ini? Ya Mas Hasan, kalau kita bicara terkait lansia, pastinya jenis pekerjaan lanjut usia ini disesuaikan dengan kondisi fisik, minat dan pengalaman, dan antara lain adalah satu adalah pekerjaan administrasi yang memang ringan atau konsultatif. Yang kedua, pelayanan jasa UMKM dan ekonomi kreatif. Yang ketiga, pekerjaan paruh waktu dan fleksibel. Dan terakhir, penugasan berbasis pengalaman, contohnya mentor, konsultan, atau pendamping. Sebagai contoh, best practice yang sudah ada, contohnya di PT Uma Oma Heritage, itu bergerak di sektor food dan beverage. Menempatkan tenaga kerja lanjut usia sebagai waiters, pramusaji dengan jam kerja sekitar 5 jam per hari, dan penugasan pada area kerja yang mudah dijangkau. Oke. Baik ya, baru di PT Umam. Apakah nanti akan semua ke rumah makan yang lain juga akan diberlakukan ini semua rencana? Ya, kami berharap ini juga terjadi ke semua food and beverage yang lain. Atau mungkin dari perusahaan beverage yang memonitor, aku juga pengen ikutan program nih, kayaknya bagus gitu, boleh gitu ya Bu ya? Boleh. Begitu ya. Oke, baik. Oke, Bu Anggun, lanjut lagi nih soal mengenai ijazah. Ini juga banyak sekali netizen kita, Bapak Ibu, kakak-kakak senior ini juga mempertanyakan mengenai legal formalnya latar belakang pendidikan. Nah, ini ada yang menanyakan bahwa apakah harus ijazah tinggi. Ada juga yang di situ yang punya skillnya, ada yang menjahit, ya ada yang skillnya juga memasak, bahkan ada yang salon juga di situ ya. Boleh nggak ikut program yang akan diselenggarakan oleh Kemnaker ini ya? Bagaimana penjelasannya Bu Anggun? Ya Mas Hasan, program ini bersifat inklusif. Tidak semua pekerjaan mensyaratkan pendidikan tinggi. Keterampilan praktis seperti menjahit, memasak, kerajinan, atau layanan jasa tetap dapat menjadi peluang kerja maupun usaha mandiri. Beberapa lowongan bahkan tidak mensyaratkan pengalaman kerja formal. Baik, nah ini ada juga yang menanyakan kakak-kakak senior kita nih, apakah ada lowongan kerja online atau WFH Bu katanya ya, mengingat katanya banyak lansia ini mahir administrasi tapi terbatas mobilitasnya. Nah, ini menarik nih Bu. Jadi masih banyak pinter-pinter, masih banyak yang seger-seger, tapi pergi-pergi atau ke kantor atau apa agak sulit. Ini gimana Bu Anggun? Ya Mas Hasan, kita memang pemerintah harus mengikuti zamannya, yaitu pemerintah selalu mendorong peningkatan literasi digital bagi lanjut usia agar dapat bekerja secara daring, antara lain dalam bidang administrasi, pemasaran digital atau online, atau pekerjaan lepas sesuai kemampuan teknologi masing-masing. Kemitraan dengan lembaga digital dan perusahaan berbasis teknologi seperti Pawon Digital atau Pawon Digital Kreatif dan contohnya Radio Lansia merupakan upaya pemerintah membuka peluang pelatihan digital serta pekerjaan berbasis daring bagi lansia dan bagi lansia yang memiliki keterbatasan mobilitas. Baik, tadi Bu Anggun selain tadi yang menanyakan para senior kita yang berbasiskan pengetahuannya, skillnya administratif dan sebagainya, ada juga di sini para kakak-kakak senior kita nih yang kayaknya para mantan pengajar nih Bu Anggun ya, para trainer, para guru dan sebagainya. Ini menanyakan ini Bu ya, bisa nggak kami yang punya keahlian jadi pengajar? Akhirnya mereka yang sudah mempraktekkan ya atau yang mungkin sudah punya keahlian tertentu
mengajar dalam hal ini, dalam program yang akan Ibu gelar ini. Bagaimana Bu Anggun? Ya, Mas Hasan, seperti kita tahu lansia itu memang mempunyai nilai lebih sebenarnya. Lanjut usia ini memiliki pengalaman yang profesional seperti mantan guru atau praktisi dan dapat dilibatkan sebagai mentor, narasumber pengajar atau pelatihan maupun instruktur dalam program pelatihan vokasi dan pemberdayaan berbasis komunitas sebagai bagian dari pembelajaran lintas generasi. Oke Bu Anggun, ini lanjut lagi Bu, ini ke pertanyaan selanjutnya yang juga ini makin panas nih Bu, karena ada kakak-kakak senior kita, bapak ibu apa ama di situ yang juga menanyakan ini Bu soal permodalan kerja ini Bu Anggun ya. Ini bapak ibu sahabat nostalgia, ini kita sampaikan ini ada di situ yang sebelumnya memiliki usaha sembako ya, ada yang juga di sini tercatat ternak, ada juga yang kulineran ya Bapak Ibu ya. Ini kita sampaikan ke Bu Anggun, tapi katanya kesulitan buat dapat modal pinjaman ke bank karena terkendala faktor usia. Nah ini bagaimana dalam hal ini untuk dari Kemnaker sendiri Bu? Apakah ada usaha untuk bantuan modal ini Bu? Ya, sebenarnya Mas Hasan ini pertanyaan yang menarik. Kalau kami bicara secara internal di Ditjen Bina Penta dan PKK, memang ada direktorat yang mengenangani terkait bantuan modal. Sebagai bagian dari skema fasilitasi pemberdayaan ekonomi lansia, kami Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus berkoordinasi dengan Direktorat Bina Perluasan Kesempatan Kerja terkait program tenaga kerja mandiri yang di mana dalam hal bantuan modal usaha untuk pengadaan sarana dan prasarana penunjang usaha sebagai atau sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku pastinya. Jadi ada syarat-syarat tertentu dan yang berlaku lagi gitu Bu ya, iya, yang Pak. harus dipenuhi gitu ya. Iya Mas Hasan. Jangan pernah lupa. Jangan lupa nanti mendengarkan di Radio Lansia. Radio Lansia. Siaran Radio Lansia. Terus monitor. Radio Lansia. Ucapan terima kasih kepada Radio Lansia. Download aplikasi Radio Lansia di Play Store sekarang juga. Karena bahagia itu sederhana. Baik sahabat nostalgia, kita lanjut lagi ya. Tadi sudah dijawab oleh Bu Anggun tadi masalah permodalan. Jadi jelas ya Bapak Ibu sahabat nostalgia, untuk modal atau pinjaman atau bantuannya sudah ada ketentuannya khusus. Nanti silakan Bapak Ibu bisa search lagi ya. Nah, berlanjut lagi ke pertanyaan berikutnya nih Bu Anggun. Ini ada juga mewakili dari Bapak Ibu sahabat nostalgia yang pengen ada pelatihan wirausaha yang gratis Bu Anggun. Ini karena katanya ada yang pengen belajar digital, hal yang baru katanya. Ada juga yang pengen belajar tentang hal-hal lain yang berbau online, atau kan banyak kan Bu sekarang kan jualan online. Apakah Kemnaker ini memberikan pelatihan gratisnya gitu Bu? Ya Mas Hasan, pasti kalau kita bicara gratis ini sangat menarik ya. Pastinya memang ada kita yang secara gratis, yaitu pelatihan kewirausahaan bagi lansia yang diselenggarakan oleh Kemenaker dan Disnaker melalui BLK maupun kerjasama dengan lembaga pelatihan pemerintah dan swasta, mencakup keterampilan kuliner, menjahit, kerajinan hingga pemasaran digital. Dan pada tahun 2025 tahun lalu Direktorat Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus telah melaksanakan berbagai pelatihan gratis untuk meningkatkan daya saing usaha lansia, antara lain pelatihan pembukuan sederhana digital, kemudian pemasaran digital melalui plafon gratis, pelatihan afiliasi, serta webinar legitimitas usaha dan peningkatan kapasitas kewirausahaan yang bekerja sama dengan mitra swasta. Nah tadi setelah kita jawab pertanyaan mengenai bantuan modal, kemudian pelatihan wirausaha gratis. Nah kali ini Bu Anggun akan menjawabnya. Ini pertanyaan dari Bapak Ibu senior ya, yang menanyakan, yang curhat ini tepatnya nih Bu ya, bahwa ini katanya Bu, banyak yang bisa bikin makanan, bisa bikin kuliner, masakannya enak, tapi tempat jualannya nggak ada Bu. Bisa nggak dibantu Bu, lapak atau tempat jualan ini gimana caranya Bu Anggun?
Ya, Mas Hasan, sekarang kita bicara tempat ya. Fasilitas lapak atau tempat usaha dilakukan melalui kerjasama dengan pemerintah daerah, koperasi lansia, kemudian komunitas UMKM, serta program pemberdayaan ekonomi kelompok lansia yang disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing. Saat ini memang Kementerian Ketenagakerjaan juga tengah menyusun regulasi terkait penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja rentan, termasuk lanjut usia, guna memperluas kesempatan kerja, pelatihan, dan pemberdayaan ekonomi lansia secara berkelanjutan. Nah, ini kali ini kita akan lanjut lagi membahas pertanyaan yang juga tidak kalah tajam ini Bu Anggun ya, oleh para senior kita dan juga para netizen ini yang menanyakan mengenai soal kebijakan yang sedang dijalankan oleh pemerintah saat ini Bu. Yaitu ada yang menanyakan ini banyak yang khawatir Bu, katanya Bu. Lowongan atau perhatian buat lansia ini justru menambah pengangguran bagi lulusan baru atau sarjana. Nah, sementara kan Ibu Direktoratnya kan lagi memberikan perhatian kepada lansia dengan tenaga kerja khususnya. Ini bagaimana menjawab pertanyaan ini Bu Anggun? Ya, pastinya kami juga sering mendengar pertanyaan ini yang diperuntukkan untuk kaum muda. Gimana kaum muda apakah tidak menjadi persaingi gitu ya. Ya, program ini memang bersifat komplementer dan bukan substitutif. Dan program ini pastinya inklusif dan no one left behind. Dan ini tidak menggantikan tenaga kerja muda, melainkan menciptakan pasar kerja yang inklusif dan saling melengkapi lintas generasi. Lansia berperan sebagai tenaga berpengalaman, mentor, dan pada pekerjaan yang sesuai dengan kapasitas sehingga meningkatkan produktivitas dan kolaborasi kerja antar generasi. Jadi yang anak-anak muda, yang lulusan-lulusan baru nggak perlu deg-degan ini ya, iya. Bersaing dengan bapaknya atau dengan omnya gitu. Tidak. Yang udah senior duluan. Sudah mempunyai proporsional masing-masing. Nah, oke, Bu Anggun ya, kali ini kita menjawab pertanyaan yang agaknya ini mewakili semua kalangan ya, baik anak muda maupun para senior-senior kita. Soal syarat usia. Minimal. Biasa kan kalau di lowongan kerjaan kan suka ada tulisan usia minimal 25 atau usia maksimal 40. Nah ini sahabat nostalgia, Bapak Ibu, para netizen ini berharap bisa nggak Bu katanya kalau nanti info-info loker ke depan itu jangan dicantumkan syarat usia tuh, gimana Bu Anggun? Ya Mas Hasan, sebenarnya tahun lalu kita sudah menyebarluaskan terkait SE Kementerian Ketenagakerjaan terkait tidak adanya diskriminasi untuk usia. Karena pemerintah memang mendorong praktek rekrutmen non-diskriminatif melalui penerbitan kebijakan larangan diskriminasi dalam rekrutmen tenaga kerja dalam bentuk tadi surat edaran Menteri Ketenagakerjaan. Persyaratan usia hanya dapat diterapkan apabila berkaitan langsung dengan karakteristik pekerjaan tertentu dan tidak boleh menghilangkan kesempatan kerja secara tidak adil. Upaya sosialisasi kepada dunia usaha terus dilakukan untuk membuka ruang pastinya yang untuk lebih luas bagi lansia potensial melalui penguatan jejaring kemitraan penempatan tenaga kerja lansia. Oke, Bu Anggun, ini kembali kali ini kita akan menjawab pertanyaan juga balik lagi ke soal bantuan modal atau bantuan tunai lagi. Ini ada yang netizen kita juga menanyakan, Bu, katanya mengusulkan katanya Bu Anggun ya bahwa daripada disuruh kerja katanya Bu ya, lebih baik lansia itu diberi tunjangan agar bisa produktif aja di rumah, Bu Anggun. Nah ini gimana nih Bang? Ya Mas Hasan, Kementerian Ketenagakerjaan mempunyai program yang memang berfokus pada peningkatan kesempatan kerja, pelatihan dan pemberdayaan ekonomi lansia, sementara bantuan sosial tunai berada pada kewenangan kementerian atau lembaga yang menangani perlindungan sosial dan kesejahteraan. Program ini hanya bertujuan agar lansia potensial dapat tetap produktif, mandiri dan berdaya secara ekonomi. Baik, dengan kata lain ini Ibu melemparkan kailnya gitu Bu ya? Ya, silakan Mas Hasan mendefinisikan lebih dalam. Bu Anggun, dari sekian banyak komentar dan juga saran usul dari sahabat nostalgia di channel ini,
ini ada juga yang secara kritis menyoroti hal ini, Bu Anggun. Ini ada yang mengatakan ini, Bu, katanya netizen ini berharap ini katanya bukan sekedar janji politik atau konten YouTube, tapi ada aksi nyata katanya ya dari yang berkelanjutan dari kementerian atau lembaga terkait. Nah, gimana Ibu menanggapi statement ini, Bu Anggun? Ya, memang Mas Hasan, direktorat ini dibentuk pun pada bulan Maret tahun 2026, ini baru setahun ya. Tapi itu tidak meruntuhkan semangat kita untuk memang program penempatan dan pemberdayaan tenaga kerja lanjut usia merupakan bagian dari kebijakan nasional ketenaga kerjaan inklusif dan strategi nasional kelanjut usiaan yang dilaksanakan melalui regulasi, pedoman teknis, pelatihan vokasi, kolaborasi dengan dunia usaha, jejaring kemitraan dengan organisasi lansia, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan oleh pemerintah pusat dan daerah. Ya, ada yang komen katanya, ini benar-benar jalan nggak Bu? Ini katanya Bu, gitu Bu. Silakan Mas Hasan menilai kami dan pastinya kami menerima kritik maupun saran ataupun ini menjadikan dasar kami untuk kebijakan kami lebih baik ke depannya. Itu tadi sahabat nostalgia, dialog kami bersama Bu Anggun Sintana, Direktur Bina Penempatan Tenaga Kerja Khusus, Ditjen Bina Penta dan PKK Kementerian Ketenagakerjaan. Terima kasih Bu Anggun sudah bersama kita menanggapi satu demi satu pertanyaan-pertanyaan dari para senior kita terkait dengan ketenagakerjaan. Dengan senang hati Mas Hasan. Terima kasih banyak Bu Anggun. Sama-sama.